Pindahan lemari tidak sampai tuntas, akhirnya tambah malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Khoir. Perkenalkan, namaku Siti Khoiria, aku ibu 2 orang anak. Kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ini adalah videoku di pagi hari dan ini adalah rumahku yang super duper berantakan. Sebenarnya kemarin sore aku pindahan lemari ya teman-teman. Sebenarnya bukan aku yang mindahin. Aku minta tolong sama Pak suami sama pemuda yang ada di rumahku. Minta tolong untuk digeserin lemarinya, juga plus bersih-bersih di halaman luar sama kandangku ya teman-teman. Aku sebenarnya ini sungguh sangat malas melihat rumahku di pagi hari, dan kebetulan aku juga bangunnya ini rada siang, jadi memulai harinya sungguh sangat berat sepertinya. Baru tahu ternyata pusku itu baru saja tidur. Aku pikir tidur sudah dari semalam, tapi setelah ngedit video ini ternyata pusku baru saja tidur. Itu aku pukul-pukul ya teman-teman biar dia keluar. Dia itu sebenarnya tidak punya takut sama aku. Memang melarangnya tidur di tempat kasur ini semenjak ada adik Mega. Kasihan adik Mega kalau setelah ditidurin pus nanti adik Mega tidur di situ pasti banyak bulu yang menempel di tubuh adik Mega. Jadi aku usahakan kalau aku tahu pusnya tidur di situ, aku usir dia agar tidak tidur lagi di situ. Sebenarnya kasihan ngelihatnya, tapi aku lebih kasihan sama adik Meganya. Nanti adik Meganya ketelan bulu busnya, jadi aku usir aja busnya biar tidur di luar. Karena kesalahanku dulu ya teman-teman. Sebelum aku punya adik Mega, memang busnya itu tidurnya sama aku sama Mas Chandra. Semenjak adik Mega, dia jadi tidak bisa tidur lagi sama aku sama Mas. Akhirnya dia tiduran di kasur yang ada di kamar belakang, yang sekarang juga sudah aku pindahin di ruang tamu. Tapi kalau busku yang satunya lagi yang warna hitam itu memang sejak awal aku tidak berniat untuk memeliharanya. Dia datang sendiri, entah mungkin setelah dibuang pemiliknya, akhirnya dia singgah di rumahku. Aku dulu sering memberinya makan, akhirnya dia ikut di sini. Dia tidak pernah tiduran di kasur itu, entah kenapa dia sudah tahu diri sendiri, jadi tidurnya selalu di luar, tapi waktu siang hari dia jalan-jalan di rumah ini ya teman-teman. Ini aku lanjut bersih-bersih. Ini rencananya memang aku pindahinnya sudah dari lama, tapi karena belum ada waktu jadi aku biarin. Dan kemarin aku merasa harus dipaksakan, kalau tidak akan dibersihin sampai kapanpun kalau aku tidak berniat membersihkannya. Jadi kemarin aku tekatin, meskipun tubuhku merasa tidak begitu enak, aku paksain aja. Akhirnya tidak selesai juga kemarin sore itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ini dulu adalah tempat salon, juga pintu yang ada di luar itu aku memang pindahin di kandang karena biar luas aja ini dapurnya. Dan juga TV yang kemarin di situ itu sebenarnya rusak, kebakar. Hanya hari ini aku mau jual di rosokan ya teman-teman. Juga bekas bak-bak yang ada di kandang, karena kemarin aku juga bersihin kandang sekalian. Setelah bersihin kandang aku baru pindahin lemarinya ya teman-teman. Tapi karena meskipun dipaksakan ternyata tidak selesai juga di sore hari, akhirnya aku selesaikan hari ini. Ini aku mau ngisi berasnya di tempat ini. Ini adalah tempat mainan anakku Lego yang besar itu. Karena tidak dipakai jadi aku memakainya untuk tempat beras ya teman-teman. Biar ringkas aja sih menurutku. Jadi enak buat nyimpennya. Aku tidak tahu itu berlubang, aku pikir masih bagus.
jadi aku pakai aja. Ternyata setelah aku masukin semua berasnya itu bocor ya teman-teman. Karena memang rencananya tempat ini aku mau buat meja sekalian. Jadi karena itu aku mau geserin ini kursinya ya teman-teman. Ini adalah kursi dari jembatan bapak mertua, jadi aku mau geserin aja. Lanjut, ini cucianku sangat menumpuk sekali karena kemarin memang tidak aku cuci, juga Pak suami juga tidak mencucinya. Jadi pagi ini cuciannya benar-benar penuh dan di rak itu tidak ada piring lagi ya teman-teman. Hanya aku setelah cuci piring aku mau masak dulu sambil nanti beresin masukin barang ke lemari. Tapi aku juga mau masak biar cepet aja, karena kalau tidak masak dulu nanti keburu malasnya datang lagi ya teman-teman. Salfok sama pantat wajanku ya teman-teman, itu karena memang aku sudah beberapa bulan tidak menggosoknya, jadi pantatnya bentuknya seperti itu. Ini aku sekalian membersihin wastafelnya ya teman-teman, karena memang aku setelah cuci piring aku usahakan untuk selalu bersihinnya, karena nanti kalau yang cuci piring itu Pak suami atau anakku yang besar pasti tidak akan dibersihin. Lanjut, ini aku mau masak. Ini aku potong-potong dulu kacang panjangnya. Ini aku juga mau masak ikannya dulu sebelum potong-potong ya teman-teman, karena setelah motongnya membutuhkan banyak waktu. Jadi aku memutuskan untuk masak ikannya dulu, baru setelah itu aku sambil untuk motong kacang panjangnya. Seperti biasanya kalau aku potong kacang panjang itu aku selalu serong-serong ya teman-teman, karena itu menurutku enak. Ini adalah kacang pemberian saudara yang kemarin ya teman-teman. Aku sudah beberapa hari ini dikasih kacang sama mbah yang ada di sebelah rumah, juga sama saudaraku juga aku dikasih kacang. Jadi menuku akhir-akhir ini memang kacang, dan kebetulan anakku juga suka, Pak suami juga suka, asalkan tidak terlalu pedas ya teman-teman. Ini aku tidak campurin sama bahan apapun lagi ya teman-teman, cukup kacang panjang ini sudah banyak menurutku. Ini bisa sampai seharian. Jangan salah fokus ya teman-teman sama suara sapiku, karena memang Pak suami belum tidur, jadi sapinya itu sungguh manja sekali. Dia pasti teriak-teriak kalau Pak suami belum tidur ya teman-teman. Dan kebetulan ini adalah doublingnya aku ngisi suaranya di malam hari, jadi sapinya itu masih teriak-teriak minta ditemenin Pak suami mungkin makannya. Nah memang Pak suami itu entah kenapa setiap memberi makan sapi atau hewan peliharaan apapun, dia pasti nungguin dia selesai makan baru dia pergi, ditinggal pergi sama Pak suami. Aku lanjut memasak sambil beberes, sambil cuci baju ya teman-teman, giling baju sebenarnya sih. Teman-teman bisa lihat itu di espressoku itu sebenarnya otakku sudah pusing. Aduh, selesai apa enggak hari ini ya? Aku masih bingung mau menatanya bagaimana. Aku pasrah aja waktu itu, entah selesai hari ini atau tidak, terserah urusan nanti. Yang penting aku kerjain aja dulu. Beginilah resikonya kalau kerjaan tidak diselesaikan dalam waktu itu juga, pasti untuk melanjutkannya itu butuh energi yang ekstra lagi, karena butuh semangat yang baru lagi untuk ngelanjutin pekerjaan yang kemarin ya teman-teman. Karena itu aku sungguh males jika mengerjakan sesuatu itu tidak sampai selesai, dan akhirnya akan seperti ini. Di pikiranku itu sudah melayang entah bagaimana aku mau menyelesaikan semua pekerjaan itu. Tapi jika diselesaikan, yang penting kerja, itu pasti selesai. Tapi di pikiran itu semangatnya sudah luntur ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat tadi baru saja busku yang hitam itu lewat. Dia itu sebenarnya lapar sekali sepertinya,
karena makananku belum matang, jadi aku biarin aja dulu dia kelaparan, karena aku juga sebenarnya sudah lapar dari semalam karena males saja mau masak. Sementara ini aku belum ada rencana mau ditempatin apa bekas lemariku yang ada di kamar tengah itu. Aku biarin aja dulu, nanti kalau ada rencana baru aku punya rencana lain ya teman-teman. Bisa lihat itu pusku yang warna putih. Dia tidak takut sama aku ya teman-teman. Dia ngikutin aku ke sana ke sini padahal aku sudah usir dia. Tapi dia tetap aja ngikutin aku kemanapun aku pergi. Ini aku lanjut sapu-sapu di luar dan yang satunya lagi di belakangku. Ini aku sebenarnya mau bukan membilas sih, membuang kotoran serbet atau dikeset. Aku memang kalau tidak sempat menyikat serbet-serbet atau keset yang ada di rumah, aku mengumpulkannya jadi satu. Setelah itu aku giling sama mesin cuci. Karena itu menurutku banyak menyita waktu juga, karena aku juga harus mencuci popok adik Meka secara manual. Tidak sikat-sikat serbetnya ya teman-teman, aku jadiin satu aja. Nanti kalau sudah menumpuk satu bak baru aku giling sama mesin cuci. Ini aku lanjut mau ngepel-ngepel dulu. Aku ngepelnya memang sengaja dari ruang tengah karena di depan itu adik Meka tertidur di sepeda. Ternyata aku baru tahu tadi Pak suami nidurinnya di atas sepeda. Ini adalah pertama kalinya adik Meka tiduran di atas sepeda ya teman-teman. Aku itu hati-hati, benar-benar hati-hati biar adik Meka tidak terbangun. Tapi ternyata tetap aja adik Meka itu bangun tidak lama setelah aku pel di sebelahnya itu. Dia terbangun. Siang memang adik Meka itu tidurnya tidak sepulas waktu malam. Adik Meka itu kalau siang tidurnya mungkin 15 sampai 30 menit saja, setelah itu pasti dia bangun. Kalau tidak dibarengi di sampingnya baru dia bisa pulas tidurnya, kalau tidak ya sekedar saja tidurnya. Tapi kalau malam hari, asalkan awal tidur itu aku ada di sampingnya, pasti sampai pagi baru bangun ya teman-teman. Bahkan itu bisa sampai pukul 7 sampai 8 pagi baru bangun. Tapi kalau tidurnya itu sama Pak suami, karena aku memang terkadang pergi waktu malam hari, adik Meka itu harus gendong dulu sama Pak suami baru bisa tidur ya teman-teman. Ini dia sudah bangun. Ini aku ajak ngobrol sebentar. Sebenarnya dia itu diam aja karena mungkin dia masih malas baru saja bangun. Jadi aku biarin sama Pak suami dulu. Aku lanjut mau ngepel di dapur biar cepat selesai. Nah, mau bergantian sama Pak suami jaga adik Meka. Pak suami mau berangkat kerja dulu ya teman-teman. Aku kalau sudah ngepel tidak bisa hanya sebagian saja yang dipel. Kalau ngepel tuh harus dari depan ya ke belakang, atau tidak dari belakang ke depan. Aku tidak bisa ngepelnya itu hanya di dapur saja atau di ruang tamu saja. Itu menurutku tidak enak, sama seperti tidak dipel. Jadi aku meskipun waktunya mepet-mepet, aku usahain kalau tidak ngepel sekalian, tapi kalau ngepel ya harus sampai selesai. Pekerjaan sehari-hari yang paling aku sukai adalah ngepel, dan pekerjaan yang paling tidak aku sukai sehari-hari adalah melipat pakaian ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau teman-teman tidak pernah lihat aku ngelipat pakaian, karena memang aku tidak pernah melipat pakaian ya teman-teman. Untuk video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen videoku. Dan jangan bosan-bosan untuk melihat videoku karena memang kegiatanku hanya itu-itu saja. Aku hanya ingin menghibur teman-teman, juga mau memotivasi